Pak. 4 tahun yang lalu. Ya pas dulu pas di PP Jabar Pahari itu. Oh, yang menyelam itu ya? Makan dulu ya. Videonya. Bukaan Bu. Mohon izin Bapak Kakanwil, apakah acara bisa dimulai? Mohon izin Pak. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, acara kita mulai. Untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita simak bersama Mars Bea dan Cukai dilanjutkan dengan sikap dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Sikap dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mempunyai sikap jujur, melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya, baik dalam perkataan atau perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Korsa mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. Loyal, memberikan dukungan penuh, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi atau institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi atau institusi. Inisiatif, mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. Korektif, senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Melihat kacamata dari polis kita. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Bapak Kuntarto Wibowo,
Yang kami hormati para pejabat eselon 3 di kantor wilayah dan juga Jatim 2, para kepala KPBPC di lingkungan Jatim 2, serta seluruh hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan tentunya kesempatan untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya ada pantun dari saya selaku MC. Beli kentang di Araya, ke Koramil kita naik Vespa. Selamat datang dalam acara Kakanwil Jatim 2 menyapa. Baiklah, nampaknya Bapak Ibu kalian sudah tidak sabar untuk segera disapa dan menyapa Bapak Kakanwil kita. Kepada Bapak Ontarto Wibowo, kami persilakan untuk membuka acara ini dan tentunya menyapa seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJPC Jatim 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, teman-teman semua. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang baik, sehat. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, kehadirannya di dalam acara kita pada sore hari ini. Sebetulnya ini acara agak mendadak, kemarin ada yang mengusulkan kepada saya untuk kita bisa berbincang di dalam suasana yang santai, yang rileks itu. Terus saya sampaikan silakan diatur waktunya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa laksanakan dan terima kasih saya kepada organizer yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Maksud panitia atau organizer menyelenggarakan kegiatan ini adalah tentunya saya selaku pimpinan, selaku orang tua, selaku bapak dari saudara-saudara semua, teman-teman semua di Bea Cukai Jawa Timur 2 ini berharap kita semua di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, terlebih suasana pada saat ini, suasana pandemi seperti ini yang kita setiap hari kita mendengar banyak cerita kesusahan, banyak cerita kesedihan, banyak cerita kehilangan teman, saudara, kerabat, bahkan mungkin orang tua, adik, pasangan yang menjadi sakit atau kemudian bahkan fatality, meninggal dunia karena virus COVID-19 ini. Demikian juga dengan saya sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman semua, hampir tiap hari di WA grup saya yang tidak pernah berhenti 24 jam, 7 hari seminggu, saya menerima kabar terkait dengan COVID-19 ini, baik itu kabar yang sakit, kemudian meninggal dunia hampir tiap hari ada, tapi ada juga kabar gembira, kabar kesembuhan, kabar saling membantu, kabar saling menolong, kemudian kita menjadi lebih rukun, lebih bersikap baik, lebih suportif satu sama lain. Nah itu roller coasternya hidup di era pandemi seperti ini. Di dalam kesempatan sore hari ini tentunya saya melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Ibu Menteri, kemudian oleh Pak Dirjen dan juga jajaran pimpinan kita yang lain di Jakarta sana untuk atau yang sudah menyapa kita terlebih dahulu. Nah, di dalam kesempatan ini juga tentunya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, teman-teman Satgas ataupun
baik itu di kantor wilayah maupun di Satker di KPPBC maupun para pimpinan, jajaran pimpinan, para pejabat, Bapak Ibu semua yang ingin menyampaikan hal-hal yang bisa di-sharing di dalam kesempatan ini, bisa silahkan nanti menyampaikan di dalam forum ini, dan saya juga ingin mendengar. Tetapi tentunya yang saya inginkan adalah kita bisa memberikan suasana yang positif, suasana yang baik, positif vibes gitu, untuk menguatkan, untuk saling memperhatikan, saling mendukung dalam rangka kita bersama-sama mengarungi pandemi ini. Nah, kita berada di dalam badai yang sama, meskipun mungkin kita berada di dalam kapal yang berbeda gitu. Tentunya kapal saya mungkin berbeda dengan kapal ibu, bapak, saudara-saudara, tapi kita berada di dalam badai yang sama, dan kita bisa saling support, bisa saling membantu, kita bisa saling mendukung. Nah, di dalam kesempatan ini tentunya silahkan nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memulai, saudara-saudara, teman-teman semua bisa memulai di kolom chat, kan nanti menulis apa yang pengen disampaikan, dan juga nanti bisa juga live, nanti minta tolong Cak Fu untuk nanti sekalian jadi moderator ya, nanti kalau misalkan ada yang raise hand, ada yang pengen ngomong itu silahkan untuk bisa diberikan kesempatan. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya lebih pengen mendengarkan pengalaman atau saran-saran, masukan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, saudara-saudara semua. Nah, tetapi sebelum itu saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh jajaran pimpinan, terutama di kantor wilayah Jawa Timur 2 ini, di lingkungan, maksud saya di wilayah kerja kantor wilayah Jawa Timur 2, jadi di Satker kantor wilayah, di KPPBC, mulai dari Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Malang, Kediri, Blitar, Madiun, semua sudah saya sebutkan ya, Bondowoso ikut saya, Probolinggo juga ya. Nanti silakan ibu-ibu dan bapak, teman-teman semua bisa menyampaikan. Nah, intinya adalah tentunya kantor pengen dari hulu sampai ke hilir itu bisa membantu meringankan ibu-ibu dan bapak, teman-teman semua yang terutama yang sempat terpapar. Mulai dari awal fasilitas kesehatan, tentunya para satker, para kasatker harus menyiapkan fasilitas kesehatan yang ada di satker masing-masing, termasuk di dalamnya adalah mungkin makanan, minuman penguat daya tahan tubuh, kemudian vitamin yang diperlukan, termasuk di dalamnya adalah tes-tes pendahuluan, minimal sekarang kan swab antigen ya, yang mestinya bisa diselenggarakan di kantor, baik itu untuk keperluan perjalanan dinas maupun juga untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak. Contohnya kan ada teman-teman yang karena tugasnya dia harus sering untuk atau tidak terhindarkan untuk kontak dengan masyarakat. Contohnya teman-teman di P2 yang kadang-kadang harus gelutan dengan para pelaku rokok ilegal, ternyata begitu dia dititipkan di LP, tersangkanya itu ternyata dia positif COVID-19, sehingga yang berkontak erat, berkontak fisik erat itu kan ya deg-degan kan, harus malam itu juga dilakukan swab, misalkan untuk meyakinkan bahwa ya dia baik-baik saja gitu kan, meskipun mungkin
diperlukannya itu mungkin 2-3 hari sebelumnya gitu kan. Besok pagi kita ada webinar dengan Pak Dr. Agung itu, silahkan nanti diikuti bagaimana si prosedurnya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kantor itu memperlihatkan bahwa kantor itu ada, kantor itu siap untuk membantu. Demikian juga kemudian yang isolasi terpaksa harus terpapar, kemudian isolasi mandiri. Bagaimana tempat isolasi mandirinya, bagaimana nanti dia di situ, bagaimana kalau misalnya dia harus meninggalkan keluarganya karena harus isolasi mandiri, siapa yang ngurusin keluarganya, gitu. Hal-hal seperti itu mestinya menjadi menjadi concern kita. Demikian juga dengan apabila nanti naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi, kemudian harus sakit, harus terpaksa kemudian menjadi lebih parah. Bagaimana nanti setelah di rumah sakit, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan. Tidak semua orang siap dengan situasi seperti itu. Nah, itulah gunanya teman, itulah gunanya kita ada di dalam satu paguyuban, dalam satu komunitas ini. Itulah untuk bisa kita saling membantu gitu. Nah, di dalam pengalaman selama ini memang tidak selalu mulus, hal-hal yang mestinya kita siapkan, masih ada gagap-gagap, tidak seragam cara penanganannya, tergantung person. Kalau personnya mau aja kan itu dia bisa ngurusi, tapi kalau misalnya kemudian nggak mau ya nggak akan bisa ngurus dengan baik atau terpaksa ngurus, sehingga menjadi mengurus dengan terpaksa itu kan, sehingga ya menjadi tidak optimal gitu. Nah, minggu yang lalu saya mengumpulkan para kepala satker untuk berbicara mengenai ini, kesiapan anggaran. Jadi agar dilakukan refocusing anggaran. Terima kasih para kepala satker semuanya, kepala bagian umum dan PPK kalau di kantor wilayah yang sudah menyiapkan pembiayaan yang kita siapkan. Jadi ada uang yang kita siapkan untuk keperluan kita. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan vaksinasi. Nah, kegiatan vaksinasi saya minta untuk bisa diidentifikasi keluarga pegawai ASN dan keluarga PPNPN. PPNPN itu adalah keluarga kita juga, mereka PPNPN-nya itu sendiri dan juga keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya gitu. Dan alhamdulillah sudah hampir 100% lah. Mungkin ada beberapa yang belum mengikuti vaksinasi karena satu dan lain hal, misalkan penyintas belum 3 bulan atau sedang hamil, atau mungkin ada penyakit yang harus di handle dulu, itu seperti misalkan darah tinggi dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang autoimun, sehingga bukannya ditunda, tapi mungkin tidak bisa mengikuti vaksin. Nah, sekarang di Jakarta dan di beberapa kota besar yang lain itu sudah dimulai untuk yang berusia 12 sampai 17 tahun. Makanya saya kemarin juga meminta untuk para satgas, kepala satker melalui para kepala satker untuk mulai mendata yang 12 sampai 17 tahun, yang berusia 12 sampai 17 tahun untuk mulai disiapkan daftarnya. Siapa tahu nanti kita mendadak ada sumber vaksin, tempat kita bisa melakukan vaksin, nanti akan langsung diikut. Kami memang harus selalu siap standby gitu. Termasuk juga untuk obat-obatan dan juga vitamin yang kemarin banyak kita terima melalui pesan-pesan WA bahwa itu bisa diminta atau dibeli dengan harga murah di beberapa tempat itu. Namun demikian mungkin tidak terlalu tersedia di Malang. Ini saya sudah cek di beberapa tempat, ternyata juga tidak tersedia. Nah, saya tidak tahu nanti untuk di kota-kota yang lain, dari kantor Madiun sampai dengan Banyuwangi, nanti saya juga pengen reportnya bagaimana, apakah sudah pernah mencoba Satgas itu untuk
bisa mendapatkan akses. Bukan berarti kalau kita mau ikut-ikutan menimbun obat tidak atau menimbun vitamin tidak, tetapi kita memang harus sangat familiar dengan link-link itu in case nanti diperlukan. Nah, ini tentunya kalau kita bisa melakukannya bersama-sama, insya Allah akan lebih mudah. Kita menyiapkan juga tempat isolasi mandiri yang sudah pernah kita lakukan. Untuk di Malang ini adalah selain safe house yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan, tentunya pada waktu itu teman-teman dari Satgas kantor wilayah bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan di sebelah untuk menyiapkan. Demikian juga untuk tempat-tempat yang lain yang kira-kira misalkan rumah dinas yang tidak atau belum dimanfaatkan, itu bisa juga direkondisi untuk nanti bisa menjadi tempat isolasi mandiri, meskipun dengan segala keterbatasan, terbatas, tetapi ya memang situasinya sangat tidak ideal, tetapi mungkin itu cukup untuk bisa menyepi sejenak lah, gitu kan, ketika harus menjalani isolasi mandiri. Nah, ini yang tentunya saya berharap bahwa itu bisa disiapkan, termasuk juga misalnya teman-teman semua yang harus terpaksa harus melakukan tes secara mandiri, swab antigen atau bahkan mungkin PCR, itu juga saya sudah minta para kepala satker, para PPK untuk melihat possibility, kemungkinan bahwa itu nanti bisa di reimburse. Saya yakin bahwa itu dilakukan, tes itu dilakukan bukan karena iseng-iseng, aku iseng itu mumpung ada duitnya. Itu saya yakin tidak begitu, tapi memang betul-betul sangat diperlukan, dan pada saat itu memang merasa dengan self assessment itu harus tes lah untuk mengetahui, untuk menyamankan hati begitu. Jadi itu silahkan apabila teman-teman semua ada pengalaman seperti itu, silahkan bisa dikonsulkan dengan pimpinannya di satker masing-masing. Dan tentunya sekali lagi dengan kita saling mendukung, kita saling berkomunikasi, kita saling support, itu insya Allah akan menjadi lebih ringan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah saya perlu juga sampaikan di dalam kesempatan ini bagaimana kita bisa berbagi dengan mereka-mereka di sekeliling kita. Kita berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Saya mengucapkan terima kasih, yang saya tahu persis ya tentunya kantor wilayah yang tiap hari sudah beberapa tahun ini dengan konsisten memberikan bantuan sarapan pagi, meskipun tidak terlalu banyak, 20-30 tiap pagi, tetapi insya Allah kan itu bisa bermanfaat membantu orang ya, meskipun mungkin perlu divariasi dengan yang lain, dengan cara yang lain, kegiatan yang lain, itu satu cara saja, tetapi bahwa itu dilakukan itu satu hal yang baik, termasuk di dalamnya adalah membeli sayuran atau membeli dagangan orang-orang yang kita tahu perlu kita bantu dagangannya, kita punya uang 10.000, kita kumpulkan satu kantor bisa dapat 20-30 paket gitu, kita beli ke orang, ke warung tetangga, kemudian kita bagikan ke orang, atau mungkin kita membeli dari pedagang, apakah itu sayur atau makanan atau bahan makanan, telur dan lain sebagainya, kita bagi
kita beli kemudian kita bagi di kantor. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu saya kira kegiatan-kegiatan kegotong royongan seperti itulah yang perlu kita lakukan. Saya kira kita memiliki lebih banyak keberkahan, lebih banyak rezeki, lebih banyak keberkahan insya Allah ya. Itu untuk yang bisa kita bagikan, kita bisa bantu kepada orang-orang lain yang memerlukan. Tidak selalu harus banyak, gitu kan? Karena kalau menurut keyakinan saya itu yang mau kita bawa mati itu nanti kan bukan yang kita simpen, tapi yang kita bagikan kepada orang kan itu sebenarnya kita tidak bagikan, itu kita titipkan ke dia. Di suatu saat nanti akan kita minta balik kan untuk sanggup mati gitu. Jadi saya kira kalau kita melakukan itu, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, teman-teman semua, tentunya kita akan merasa lebih nyaman lah, akeh kancane kan, kita banyak temennya yang bisa saling support gitu. Saya kira dari saya untuk sementara itu dulu. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen menyampaikan sesuatu pengalamannya ketika isolasi mandiri, pengalamannya ketika kemudian bisa sembuh mungkin, atau bagaimana mendapatkan obat, mendapatkan vitamin itu yang ada akses untuk itu, gitu kan, untuk obat, untuk vitamin itu. Silahkan bisa di-share di dalam kesempatan ini sehingga kita tahu. Termasuk juga konvalesen ya, donor plasma konvalesen ya, tentunya ada persyaratan-persyaratannya, dia sudah pernah terpapar, terus kemudian dia sehat tentunya, terus kemudian ada kadar. Saya nggak tahu itu satuannya apa ya, kadar antibodi kita yang konon harus 800 itu kadarnya, nggak tahu 800 apa, 800 IU atau 800 apa, itu saya nggak tahu itu satuannya apa. Ya dibandingkan dengan saya misalkan yang saya cek antibodi itu di salah satu laboratorium klinik di Malang ini ternyata hanya 48 gitu. Jadi kadar antibodi saya hanya 48 itu. Nah, dibandingkan dengan yang 800 itu kan sangat kecil ya gitu. Nah, seberapa cukup sebetulnya 48 ini gitu kan itu. Nah, ini tentunya pengetahuan kita yang bisa kita peroleh dari mana-mana itu bisa memberikan kenyamanan, tetapi jangan terlalu paranoid, berhati-hati. Itu berbeda sekali dengan paranoid. Itu kalau berhati-hati itu kita mengikuti protokol kesehatan, ditambah kita mengurangi mobilitas, ditambah kita menjauhi kerumunan, ditambah kita tidak kumpul-kumpul dulu, ngafe dan lain sebagainya, yang terpaksa kemudian kita harus buka masker, kemudian kita ngobrol dalam jarak dekat gitu kan, tentunya kan itu potensi untuk kita tertular itu sangat tinggi. Dan kita kemudian pulang ke rumah, ada keluarga, kemudian kita ke kantor, ada keluarga yang ada di kantor, teman-teman kantor kan bisa bisa tertular. Itu yang pernah saya share di grup pimpinan di Kanwil Jatim 2, seluruh Kanwil Jatim 2, dan termasuk ke teman-teman yang lain, simulasinya bagaimana penularan terjadi dengan cara kita main congklak gitu, main dakon gitu. Jadi ada dakon kan dia muter ya, biji dakon keciknya itu kan dia muter. Jadi salah satu kecik itu diberikan warna, kemudian satu-satu plek, akhirnya seluruh kecik, seluruh biji dakon itu di dalam satu lingkaran itu semuanya tertular. Nah, itu pengibaratan yang sederhana tapi logik gitu. Nah, itu tentunya bisa kita hindari kalau tadi kita protokol kesehatan yang 3 itu, pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, kemudian kurangi mobilitas,
kurangi kerumunan yang tidak perlu, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita selalu kita upayakan. Jadilah kita orang-orang yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, tidak sak penae dhewe, tidak sak karepe dhewe, tapi kita berpikir bahwa oh iya, saya punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga saya punya tanggung jawab untuk menjaga teman-teman saya, gitu kan, sehingga kita berupaya menghindarkan diri dari tertular. Mungkin kita sebagai pribadi, sebagai individu kita cukup kuat, kita tidak akan terimpact dari virus yang masuk, gitu kan. Tetapi bahwa ada virus di dalam tubuh kita yang ada kemungkinan untuk menulari orang lain. Nah, ini yang harus kita selalu kita jaga. Tentunya kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita selalu sehat, kita bisa terlindungi, kita bisa dilindungi, dan juga teman-teman kita kantor, keluarga bisa selalu terlindungi, insya Allah. Itu saya kira demikian untuk sementara dari saya yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Sebelum nanti kepada teman-teman untuk say something itu, saya akan minta dulu dari teman-teman Satgas Kanwil, nanti secara cepat saja ya, teman-teman di Satgas, di para kantor pelayanan di KPWBC, mulai dari Banyuwangi terlebih dahulu, dan siapa yang mewakili, mudah-mudahan ada dari Banyuwangi, kemudian Jember, Probolinggo, Malang, kemudian Kediri, Blitar, dan Madiun ya, gitu ya urutannya ya. Nanti dipersilakan untuk say something gitu, untuk bisa di sharing. Saya kira itu saya kembalikan dulu kepada Cak Fu untuk nanti mengundang yang dari Kanwil dulu ya, Cak Fu ya, nanti terus bergilir sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kanwil sudah membuka acara ini sekaligus memberikan beberapa arahan tadi. Sesuai arahan Bapak Kanwil, kami mengundang tim Satgas dari kantor wilayah DJPC Jawa Timur 2 untuk say something, untuk menyampaikan beberapa informasi terkait penanganan COVID-19 di kantor wilayah. Monggo. Monggo, mungkin Pak Andre atau yang lain. Baik, siap. Persilakan. Mohon izin Pak Kanwil dan rekan-rekan pejabat Selantiga dan seluruh ya pejabat dan pegawai yang hadir pada saat ini. Secara singkat Pak Kanwil dan rekan-rekan sekalian, untuk tim penanganan COVID-19 ini, sebagaimana yang Pak Kanwil dan rekan-rekan sekalian juga pernah kami sampaikan, di Kanwil penanganan COVID ini kita dari sisi tim berbagi perhatian dan berbagi tanggung jawab untuk menangani rekan-rekan kita yang di Kanwil. Adapun saya mungkin lebih mengkoordinir dan sebagai tim sekretariat di situ. Sedangkan untuk kebutuhan atau kegiatan-kegiatan untuk pencegahan itu ada di tim yang lain, Pak Agus itu. Kemudian ada penanganan juga ada tim yang lain. Itu dari sisi formalitas atau dari sisi tim, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan dari sisi kegiatan
yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang dalam beberapa kesempatan, antara lain minggu yang lalu dengan Pak Kanwil dan rekan-rekan kepala kantor, termasuk juga tadi dari BKO, dapat sampaikan kembali bahwa penanganan yang ada di Kanwil, Bapak Ibu sekalian, itu mengikuti juga atau diikuti juga dengan anggaran yang ada. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa dilihat atau tercermin dalam anggaran-anggaran yang ada. Dimulai dari kebutuhan atau penyediaan sarpras yang ada, dimulai dari hand sanitizer, terus kemudian penyediaan cairan desinfektan, termasuk nanti juga kegiatan pembersihannya, terus kemudian juga vitamin, obat-obatan, semuanya di cover di situ Bapak Ibu sekalian. Selain dalam bentuk penyediaan barang, juga ada penyediaan jasa yang juga diakomodir di dalam anggaran. Jasa yang diakomodir di situ rekan-rekan sekalian, antara lain kami rencanakan untuk setiap bulan ke depan itu untuk penyemprotan disinfektan. Jadi penyemprotan disinfektan Pak Kamil, selain dalam keseharian itu rekan-rekan BPN ngelap itu Pak, pegangan tangga itu juga setiap bulannya nanti akan dipanggil atau bekerjasama dengan PMI untuk pelaksanaan penyemprotan yang sifatnya lebih menyeluruh dari lantai 1 sampai 3, termasuk juga sampai halaman di sekitar kantor. Itu jasa yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cover juga honor pertama untuk dokter pada saat beliau, sebagaimana contohnya besok kita undang Dr. Agung untuk bisa refresh, brainstorming atau mengingatkan kita kembali terkait dengan perkembangan atau hal-hal yang terkait dengan COVID. Itu kita cover dalam bentuk honor narasumber. Kemudian honor yang lain apabila nanti ada kebutuhan untuk pembiayaan pemeriksaan atau testing atau tracing dalam bentuk antigen yang sifatnya bersama-sama atau kolektif, maupun yang sifatnya urgensi berdasarkan kebutuhan, itu sudah juga kita siapkan di situ. Termasuk apabila nanti ada kebutuhan untuk visit, sebagaimana mungkin yang sudah dilaksanakan oleh kami BC Malang, Pak Kanwil. Nah, sepertinya sudah dimulai. Mirip seperti waktu dulu visit di BDK, seminggu terakhir sepertinya Pak Latif dan Pak Darmasa mengatur untuk bisa dokter kantor melakukan kurang lebih itu Pak Kanwil yang bisa, dan rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah sebagaimana yang Pak Kanwil sampaikan tadi, ini adalah kesediaan kita semua, baik itu yang tergabung dalam tim COVID maupun bukan ya, untuk bersama-sama care dan saling mengingatkan dan menangani atau mengurusi apabila ada rekan-rekan kita yang terpapar COVID ini. Kalau menurut saya rekan-rekan sekalian, penanganan COVID adalah sebagaimana yang saya gambarkan tadi antara lain. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga dari sisi COVID ini adalah bagaimana supaya kita jangan sampai kemudian ada yang terpapar dengan segala upaya yang sudah diatur atau yang sudah kita lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Kanwil tadi, kita hindari kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat yang potensial untuk ini. Dan menurut saya, rekan-rekan sekalian, pada saat kemudian sudah terlanjur, mohon maaf, apabila ada
Dan yang perlu kita tangani itu cukup banyak ya hal-hal kegiatan yang perlu kita lakukan dibandingkan dengan apabila misalkan kita berusaha untuk mencegah mungkin lebih ringan. Yang saya maksud itu begini rekan-rekan sekalian, pada saat ada yang kena maka otomatis perlu kita siapkan dan kita perhatikan masalah isomannya, tempatnya, dan daya dukung yang lain. Termasuk juga tracing. Kita dengan dokter ya rekan-rekan sekalian ya. Dengan dokter berusaha untuk men-trace OTG dan sebagainya, dan agak panjang. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, sebisa mungkin kita semua untuk berupaya untuk tidak sampai terpapar dengan lebih berhati-hati dengan mengikuti dan taati prokes. Saya rasa mungkin demikian Pak Kanwil dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Fuad. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri Waskito sudah sharing informasi dan memberikan beberapa informasi terkait penanganan COVID di Kanwil Jatim 2. Mohon izin Bapak Kanwil sebelum lanjut ke kantor Banyuwangi, izin untuk menyapa sekaligus mengundang penyintas COVID di Kanwil Jatim 2. Apakah di sini ada Ibu Laili? Ibu Laili? Siap hadir. Gimana keadaannya Mbak? Alhamdulillah sudah semakin sehat. Walaupun masih insecure ya sama sekeliling, jadi walaupun di rumah tetap masih maskeran aja. Ya, mungkin di sini Mbak Leli mau cerita terkait kondisi saat ini. Kan infonya Mbak Leli ini bukan cuma Mbak Leli ya yang terpapar, tapi juga sekaligus Pak Chen ya Mbak ya, suaminya. Iya betul. Mungkin di sini mau cerita kondisi saat ini seperti apa dan cerita bagaimana memitigasi paparan COVID-19 ini. Monggo Bu Leli. Baik, terima kasih banyak MC atas kesempatannya. Mohon izin Pak Un, mohon izin Bapak-bapak pejabat eselon 3, eselon 4 dan rekan-rekan semua. Jadi sebetulnya yang mungkin duluan terpapar itu suami saya. Dia sudah mengalami gejala kira-kira 3 atau 4 hari. Terus di 24 Juni kami memutuskan untuk antigen, untuk tes itu. Nah ternyata yang positif hanya suami saya saja. Terus dia memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Saya dan anak-anak nginep di tempatnya mertua gitu, karena beliau punya kamar yang terpisah dari rumah gitu ya, jadi kamar yang di luar gitu, nggak masuk ke dalam rumah, akhirnya kita ke situ. Nah tapi sejak ke sana sebetulnya saya sudah ngerasa gimana ya, maksudnya nggak pede gitu loh, kayaknya masa iya sih saya nggak terpapar gitu, kayak gitu pikiran saya itu seperti itu. Emang agak-agak ini ya, agak-agak negatif ya, tapi karena memang 2 hari pas suami saya sakit-sakitnya itu, saya benar-benar ada benar-benar nemenin dia gitu loh. Nah, tapi jadi waktu di tempat mertua, waktu saya pindah itu betul-betul saya udah pisah tidur dengan anak-anak. Setiap hari saya sudah pakai masker, makanan, alat makan semua udah saya pisahkan. Saya nggak bareng-bareng dengan mereka. Terus ketika makan saya juga makan sendiri gitu, saking udah nggak pedenya saya. Kemudian mulai muncul gejala 3 hari setelah saya pindah ke mertua itu mulai muncul gejala badan tuh nggak demam sebetulnya, tapi rasanya kayak greges gitu itu setiap maghrib. Mungkin kalau yang pernah tipes ya ngerasanya kayak gitu kali ya. Jadi kalau siang itu sehat sekali, tapi begitu sudah azan sampai malam itu udah nggak enak badan. Jadi yang muncul itu pertama kali itu selama 2 hari sama muncul batuk. Itu saya udah kayak setengah yakin gitu, kayaknya iya nih, tapi masih berusaha menghibur diri. Akhirnya di 20 hari keberapa ya, kalau nggak salah hari keempat gejala mulai hilang bau, tapi rasa masih ada. Akhirnya saya putuskan untuk PCR saja, saya, anak-anak, dan 2 bapak ibu mertua saya. Tanggal 29 Juni akhirnya keluar hasilnya dan hanya saya yang positif.
Itu akhirnya pindah markas lagi saya ke rumah. Anak-anak tetap sama ibu bapak mertua di sana. Nah, ini yang mau saya ceritakan mungkin seperti ini. Jadi ketika saya pindah, suami saya yang awalnya nggak terlalu mungkin masih bisa lah isolasi mandiri mungkin ya. Tapi ketika tahu saya positif itu salah satunya, jadi dia kayak lebih ngedrop gitu loh. Memang mungkin dia gejalanya lebih berat ya, nggak bisa lebih butuh banyak istirahat seperti, tapi belum sampai ngedrop gitu kan. Akhirnya saya masuk ke situ 2 hari itu udah ngelihat dia itu kayak pakai oksigen terus seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa saya share ke Bapak Ibu semua. Minta ke Pak. Yang paling penting ketika kita sakit itu pertama dulu itu harus mindsetnya betul-betul harus kayak ya berusaha untuk selalu berpikir positif gitu. Kan pada akhirnya suami saya dirujuk ke rumah sakit itu tanggal 2 Juli. Nah, itu saya di rumah. Kalau saya dengar kabar dari suami saya di sana, apapun kabar itu, dan ketika saya mikirnya langsung jelek, itu kerasa di kondisi badan saya gitu. Jadi saya langsung kayak yang benar-benar kayak orang sakit gitu. Padahal sebetulnya awalnya ya biasa aja gitu ya. Memang ada gejala batuk, ada gejala berges, tapi itu kayak merasanya agak lebih parah gitu loh. Nah, itu akhirnya mencari bantuannya adalah saya mencari jawaban dari sisi medis. Untungnya dokter di KPPBC, kemudian dokter di Kanwil ya, dokter Agung dan dokter Rahma itu sangat suportif gitu memberikan gambaran, jadi agak tenang itu. Jadi memang betul-betul kayak nyerangnya sangat psikis sekali gitu loh. Ketika kita mikirnya udah jelek, mikir negatif, mikir takut, udah kayak langsung kayak benar-benar lebih sakit dari biasanya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kami berdua udah sehat ya. Kemarin suami saya sudah pulang dari rumah sakit dan kondisinya alhamdulillah sehat. Saya sendiri juga sehat. Ini saya terima kasih banyak kepada kantor Jatim 2 betul-betul support saya dan suami saya, Pak Un, kemudian Pak Kabid KI, dan atasan saya Pak Bambang, teman-teman semua, bapak-bapak yang lain, Pak MM juga rajin banget WA saya. Makasih Pak. Itu betul-betul ngasih kekuatan buat saya gitu. Jadi memang support orang-orang sekitar yang sangat positif, kemudian pikiran kita positif, kita harus sembuh. Kalau ada hal-hal yang memang kayak gini, misalnya contohnya kok suami saya nggak dirujuk, nah itu kan sebetulnya ya mungkin dokter punya alasan sendiri gitu, tapi saya butuh penguatan untuk itu. Saya langsung hubungi orang yang kira-kira bisa ngasih info ke saya dengan tepat gitu. Itu aja sih, jangan nanya-nanya ke siapa yang malah nantinya jawabannya tuh nambahin pikiran kayak gitu. Itu mungkin itu tips nomor 1 ya. Kemudian saya juga mau terima kasih sama dokter Agung sama dokter Rahma, membantu sekali ketika obat-obatan tuh mulai agak langka di apotek gitu. Sekarang ini ya, untuk informasi mungkin vitamin, kemudian antivirus, antibiotik itu udah kayak nggak boleh dijual untuk kita gitu loh. Karena memang mereka sih kadang-kadang jawabnya ini diplot untuk rumah sakit, nah kayak gitu. Nah, dengan adanya dokter kantor yang membantu kita, alhamdulillah apa yang nggak saya dapetin dengan beli sendiri itu dikirim sama dokter Agung. Ini saya masih ngutang ya sama dokter Agung. belum bayar ini saya. Karena saya cari sendiri memang udah enggak. Besok Pak, insya Allah saya WFO saya bayar Pak. itu langsung dikirim saat itu potong juga. TC aja, potong TKPKN. Siap Pak, siap. Tolong dicatat ya, potong TC. Itu betul-betul. Ada Salsabila kok di sini yang Tolong ya Dek Salsa. Siap dicatat Mbak. Iya siap. Itu betul-betul bikin ayam lah Pak. Semuanya yang ada di kantor itu memang betul-betul harus memberikan support yang penuh untuk teman-teman yang mungkin sedang isoman. Kemudian apalagi ya, mungkin ini. Kalau ini saya sudah dapat dari dokter Agung, dari dokter Rahma. Ketika isolasi mandiri itu apa saja
kelengkapan yang harus dimiliki gitu. Saya kalau nggak kena COVID, saya juga nggak tahu apa itu oximeter, kemudian mengukur kadar oksigen gitu tuh nggak akan paham gitu. Tapi nggak harus nunggu kena COVID dulu ya, itu pengetahuan yang memang harus diinformasikan ke kita gitu. Kita juga kemarin saya juga dibawain itu oximeter, terus saya juga laporan. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan lagi ada edukasi tentang kapan sih saya harus merasa kayak gawat darurat istilahnya, kapan saya harus lapor ketika saya isoman, kondisi yang kayak gimana yang memang sebetulnya itu udah nggak bisa lagi isolasi mandiri kayak gitu. Nah itu perlu juga. Kemarin alhamdulillah udah dapet juga kami berdua gitu, dan Dokter Rahma karena suami saya sudah mungkin udah nggak bisa lagi WA-an, jadi saya intensif dengan beliau dan itu sekaligus ngasih edukasi ke saya. Ya itu sih tipsnya tadi, mungkin happy, kemudian cari informasi ke orang yang tepat, jangan terlalu dibawa berat, semangat untuk sembuh. Kemudian yang paling penting juga mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada satu pengalaman penting Cak Fu yang kemarin saya kalau keingetan itu kayak gimana ya, kayak terharu-haru gimana gitu. Teman saya itu ada yang dia itu mau WA saya cuman bilang gini, semangat ya, cepat sembuh, jangan lupa sedekah di saat yang sempit. Cuman bilang kayak gitu aja. Dan itu betul-betul ketika dilakukan, Masya Allah itu saya pengen nangis kalau inget itu ya. Banyak ya istilahnya itu lebih bikin kita tenang. Kemudian insya Allah nanti baliknya ke kita tuh juga nyata gitu loh. Saat itu juga banyak bantuan, banyak kemudahan ketika kami benar-benar berdua, dua-duanya sakit dan panik gitu. Itu sih mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih doanya semua. Kami berdua sudah sehat. Insya Allah nanti sampai ketemu di kantor. Cak Fu katanya kangen. Matur nuwun Pak Un, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Baik, terima kasih Mbak Leli atas sharingnya. Sangat banyak sekali tadi tips dari Mbak Leli menangani COVID. Mungkin langsung saja ke Banyuwangi sesuai arahan Pak Kanwil tadi. Tim Satgasnya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait penanganan COVID di kantor Banyuwangi, ataupun bisa menghadirkan juga penyintas dari Banyuwangi, dipersilakan. Terima kasih Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kanwil, Bapak-bapak Eselon 3, teman-teman Eselon 4 dan rekan-rekan sekalian. Pengalaman Banyuwangi sebenarnya yang terberat terkait penanganan COVID-19 adalah di saat almarhum dan Evi, karena itu baru pertama kali menangani kasus yang sebenarnya sangat tidak terduga sama sekali, gitu kan. Pada waktu Jumat sore kondisi sehat, rencana mau ke Pasuruan, tiba-tiba tengah malam putar balik dan paginya udah ada di Jember. Saya bingung juga, jalur selatan, jalur utara paginya udah ada di jalur selatan. Ternyata pada saat itu mencari rumah sakit sebenarnya. Yang terkait dengan hal tersebut yang mengusahakan adalah dokter kantor. Artinya di sini peran yang besar dari dokter kantor terhadap kantor kita. Itu yang paling berat, istilahnya menangani dan menghadapi situasi yang cukup mengagetkan pada saat itu. Kita tahu semua, kita harus melepas beliaunya. Itu kalau terkait dengan untuk saat ini, terkait dengan pencegahan, Banyuwangi mungkin standar penyediaan vitamin, disinfektan, terkait sarana prasarana yang standar. Terus untuk pencegahan yang dilakukan setiap harinya, kita melakukan penyemprotan
seluruh ruangan kantor itu 3 kali seminggu. Kita lakukan 3 kali seminggu pada pagi hari sebelum teman-teman masuk ruangan. Itu kita lakukan seminggu 3 kali dan membuka semua jendela supaya sirkulasi udara dan sinar matahari bisa masuk. Itu hasil koordinasi kita dengan dokter juga untuk meminimalisir kondisi ruangan, karena kan ruangan tertutup potensinya agak lebih, tanda kutip agak lebih besar, seperti itu. Terus yang terkait penanganan isoman, saat ini kita ada 2 yang isoman tanpa gejala, bukan dari yang bersangkutan tapi dari pihak keluarga. Kita ada dua orang pegawai yang saat ini sedang isoman, dan kita memberikan mereka pertama kalau untuk dokter, karena dokter kantor kita memonitor secara telemedicine setiap hari. Dan untuk teman-teman yang isoman kita sertakan oximeter sama termometer, karena setiap hari mereka berkomunikasi dengan dokter kantor untuk memonitor kondisinya. Dan vitamin juga disesuaikan dengan gejala pada saat itu. Artinya kita menyesuaikan dari petunjuk dokter apa yang harus kita berikan ke teman-teman. Sebenarnya kita juga mengikuti yang telemedicine Kimia Farma itu yang diterbitkan Kemenkes, hanya vitamin aja yang ada di Kimia Farma, tapi untuk yang obat Azitromycin sama oseltamivir itu kita tanyakan di Kimia Farma Banyuwangi tidak ada. Kita antisipasi saja sebenarnya untuk mengecek, itu dipergunakan untuk yang bergejala ringan sebenarnya. Tapi kenyataannya kita cek di Kimia Farma tidak tersedia. Tapi kita koordinasi dengan dokter kantor, beliaunya akan mengusahakan di jalur belakang kalau ada mungkin kita bisa bisa dibantu oleh dokter kantor. Sebenarnya kalau obatnya ada, dokter kantor bisa memberikan resep, intinya seperti itu. Tapi kenyataannya memang untuk yang obat untuk gejala ringan ini tidak ada. Yang tersedia saat ini adalah mungkin multivitamin aja ya, multivitamin yang diperlukan. Kalau itu kita berikan untuk teman-teman itu 1 paket untuk 10 hari. Kita berikan seperti itu, 1 paket multivitamin seperti yang rekomendasikan dokter kantor, sama kita sertakan oximeter sama termometer untuk memonitor dokter secara jarak jauh, karena tidak mungkin setiap hari juga harus dikunjungi. Tapi dokter akan mengunjungi secara fisik bila ada hal yang urgent untuk dilakukan kunjungan secara fisik. Itu yang saat ini kita lakukan karena bukan paranoid sekarang ini ya, Banyuwangi zona merah. Artinya segala apapun yang terkait kesehatan di Banyuwangi ini menurut dokter kami itu adalah sudah suspek COVID. Sebenarnya seperti itu. Makanya di teman-teman kita di Banyuwangi baik ASN dan PNPN kalau mereka bergejala itu langsung kita rekomendasikan ke dokter kantor untuk tindak lanjutnya. Yang jelas untuk sementara diam di rumah, terus nanti untuk tes swab-nya menunggu dari instruksi dari dokter kantor, karena kita tidak tahu efektivitas virus itu kayak apa, makanya kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter kantor, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman yang saat ini 2 isoman ini dalam kondisi sehat, itu kan tinggal menunggu nanti pemantauan dari dokter kantor. Mungkin untuk sementara itu aja yang bisa Banyuwangi berikan terkait dengan penanganan COVID untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kartiko. Selanjutnya mungkin tim Satgas dari KPPPJ Jember. Oh siap. Saya dari Banyuwangi mau nambahkan sedikit aja. Oh, monggo dipersilakan Pak. Tentang ini mungkin usul untuk Satgas COVID
Karena kemarin kita ini Pak, kita nyari obatnya itu kita udah dapat resep dari dokter. Kita nyari obatnya itu di apotek Banyuwangi sama sekali kosong. Dan alhamdulillah akhirnya kita hubungi teman-teman di Denpasar, akhirnya dapat di sana. Dan hari ini udah sampai di Banyuwangi. Mungkin nanti Satgas COVID mungkin bisa membantu kalau ada kejadian yang begini. Ini saja, terima kasih Pak Kanwil, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya. Selanjutnya dari KPPBC Jember, tim Satgas dari Jember dipersilakan untuk menyampaikan penanganan COVID di unitnya. Persilakan Pak Firman. Ya, terima kasih Mas Fuad atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Kanwil, Pak Untarta, para pejabat, administrator dan pengawas, dan para rekan-rekan semua di lingkungan Kanwil Jatim 2. Memang ini hal yang urgent bagi kami, bagi kita semua untuk bisa aware ya terkait dengan kondisi pandemik ini. Pandemik ini sudah lebih dari 1 tahun, dan khususnya di Bea Cukai Jember itu sudah triggernya diawali dari saya sebetulnya. Karena saya awal-awal pertama kali kena ya saya sendiri sebagai kepala Satgas dalam hal ini di bulan Mei tahun 2010 ya. Kemudian terus sampai dengan 10 orang baik itu dari pegawai dan dari keluarga. Bahkan ada 1 keluarga semua terpapar COVID-19. Dan itu menjadi shock bagi kami, terutama di kantor kami. Shock baik itu dari segi terutama mental dari kami terkait dengan adanya paparan COVID-19, apalagi pada tahun lalu stigma negatif terkait dengan COVID sangat tinggi di lingkungan masyarakat, sampai saya pun setelah selesai COVID pun tidak bisa langsung berada di lingkungan tempat tinggal saya di Jember, harus mengungsi dulu 1 bulan. Alhamdulillah sekarang kondisi lebih baik daripada tahun lalu ya terkait dengan stigma bagi para penyintas COVID. Dari berkaca dari pengalaman tersebut menjadi suatu pelajaran berharga bagi kami, terutama untuk penanganan terkait dengan COVID, sehingga kami mengadakan webinar dengan narasumber Dr. Angga sebagai yang dulu merawat saya, kemudian juga dari sisi psikologis juga mengundang Ibu Nia ya sebagai psikolog. Dari situlah akhirnya kami mencoba bagaimana kita untuk upaya pencegahan, terutama kita adalah upaya pencegahan terlebih dahulu untuk mencegah supaya para pegawai dan keluarga dari pegawai itu terhindar dari COVID-19. Jadi tips dari Dr. Angga dan Ibu Nia itu sangat membantu kami untuk penanganan COVID itu. Dari Dr. Angga menyampaikan bahwa COVID-19 itu adalah virus dan sampai sekarang memang obatnya belum ada. Yang perlu kita kuatkan adalah imun kita. Itu yang disampaikan oleh Dr. Angga. Sedangkan dari Bu Nia menyampaikan bahwa kita harus positive thinking gitu loh, dalam menghadapi kondisi seperti ini. Karena apalagi yang pernah saya alami juga rekan-rekan di Bea Cukai Jember adalah terutama yang OTG itu adalah mental yang diserang. Mental yang diserang, bukan hanya fisik. Fisik itu mungkin sebagian kecil, yang diserang adalah mental. Mental yang berpikiran negatif itu berakibat kepada fisik kita. Itu yang kita alami. Sehingga kita sepakat pada di tahun lalu itu supaya bagaimana kita meningkatkan imun. Bagaimana kita meningkatkan imun itu ya, akhirnya kita coba membeli obat-obatan yang memang suplemen untuk meningkatkan imun. Kemudian upaya untuk penindakannya adalah Dr. Angga menyampaikan bahwa sepanjang imun kita kuat, apabila kita terpapar COVID, itu akan bisa sembuh. Ini bukan teorinya seperti itu. Tapi kalau kita punya komorbid, itu akan menyebabkan lebih memperparah kondisi kita. Sehingga di tahun lalu kita
melakukan medical check up, Pak. Kita medical check up supaya kita memiliki rekam jejak dari setiap pegawai. Apakah mereka punya komorbid atas penyakit ini? Kita akhirnya mengundang lab untuk memeriksa toraks, kemudian jantung, kemudian cek darah dan sebagainya, gula darah, kemudian tensi dan sebagainya. Itu ada menjadikan referensi bagi kita semua bahwa kalian itu kondisinya seperti ini loh. Jadi kalau misalnya ada terserang penyakit atau ada terpapar COVID, kalian harus lebih hati-hati. Nah, seperti itu. Ini yang kejadian yang sekarang ini, Pak. Ada hasil tadi kita tracing kemudian testing yang kemarin ada satu satpam yang PKD yang terpapar. Ini yang kita khawatirkan karena dia punya komorbid. Yang kita khawatirkan adalah komorbid. Sedangkan yang hasil testing tadi 3 orang terpapar hasil antigennya adalah positif, Pak. Dari rekam jejak mereka OTG, Pak. Jadi tidak ada komorbid di 3 orang ini. Ya, ini kita coba untuk lakukan PCR dan kita lakukan isoman di guest house kami di Situbondo. Jadi penanganan kami mereka kita support untuk makanan selama dilakukan isoman dengan obat-obatan untuk peningkatan imun. Kemudian kita lengkapi mereka juga dengan tensi dan oximeter, Pak, sehingga mereka bisa melakukan pengecekan secara berkala untuk kondisi mereka setiap harinya dan kita lakukan monitoring seperti itu. Terkait dengan prokes kesehatan seperti kantor-kantor lain juga kita lakukan, Pak, ya semacam kita melakukan disinfektan dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Dan sekarang pun treatmentnya agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu baru suspek saja sudah langsung diisoman di rumah sakit. Sekarang agak sulit. Sudah positif COVID pun rumah sakit nggak sanggup untuk menerima para pasien. Ini agak berbeda treatmentnya. Tentunya ini menjadi kewajiban kita sebagai pimpinan Satker untuk bisa melindungi para pegawai kita. Seperti itu. Dan support dari rekan-rekan kantor maupun pegawai itu sangat-sangat dibutuhkan bagi rekan-rekan yang terpapar COVID seperti itu. Mungkin nanti bisa disampaikan juga Pak Maksi juga. Ya, beliau itu termasuk juga penyintas yang mungkin lama ya, sampai 8 minggu di rumah sakit. Itu memang benar-benar mental yang diserang seperti itu. Mungkin itu dari saya, antar sayanya mungkin dari Pak Maksi atau siapa yang bisa memberikan tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Pak Maksi bisa menambahkan? Oke, makasih Pak Firman. Izin Pak Kakanwil, Pak Untarto yang saya banggakan, saya hormati. Izin juga teman-teman Kanwil Jatim 2. Luar biasa emang apa yang kita udah alami tepat ini 1 tahun kemarin, tahun 2020, di mana saat itu awal-awal pandemi yang mulai menggeliat ya, mulai masuk ke kantor Bea Cukai. Bahkan kita kantor Bea Cukai Jember tuh merasa kayak semacam kita menjadi pecah telur ya. Artinya sampai itu Pak Firman sendiri sebagai kepala kantor yang harus mengalami gitu kondisi di mana itu sebagai pandemi yang tanda kutip cukup heboh lah ya. Dan kita mengira bahwa pada tahun 2020 itu adalah akhir dari permainan end game ya. Artinya pandemi sudah selesai, kita sudah melalui dengan kita sudah menikmati tanda kutip virus COVID itu, sudah ikut ke rumah sakit dan seterusnya, dan kita sudah ikut pembinaan dari dokter juga. Waktu itu juga ada webinar juga yang diselenggarakan oleh Kanwil. Waktu itu ada psikiater dari UMM kalau nggak salah, dan itu juga cukup bisa membangkitkan semangat kami ya, yang sebagai penyintas. Dan emang pengalaman luar biasa, pengalaman spiritual tentunya ya. Saya pribadi itu 2 bulan di rumah sakit, dan tepat waktu itu
masih ingat itu besok hari raya Idul Adha kita malamnya baru diberikan hasil yang menggembirakan sebagai kado, di mana saat itu saya pribadi diperkenankan untuk bisa keluar dari rumah sakit. Itu kado yang luar biasa tahun kemarin 2020. Tentunya bukan saya saja, Pak Febra juga sama, hanya Pak Febra dengan saya selisihnya 2 minggu, Pak Febranya 6 minggu, saya 8 minggu, saya itu masih ingat itu. Dan itu luar biasa ya, kita dikumpulkan di satu zona, bukan merah lagi, tapi zona hitam ya, di mana itu benar-benar penyitas dan kita dilayani oleh orang-orang yang ber-APD. Jadi kita seakan-akan ini kok itu benar-benar menyerang mental lah. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh saudara Lail tadi dari Kanwil bahwa mental itu luar biasa yang diserang. Jadi itu benar-benar harus kuatkan semangatnya, vitaminnya. Bahkan saya dulu sempat ya karena mungkin 8 bulan itu berat badan saya langsung turun hampir 6 kilo ya, itu karena itu ini bisa jadi diet walaupun itu enggak ini juga sebenarnya, enggak sehat juga. Tapi itu pengalaman luar biasa. Jadi dari situ kita belajar dan disampaikan oleh arahan Pak Firman. Tahun 2020 kita bulan Juni 2020 terus kita membuat mitigasi jangan sampai kita dapat perkembangan pola penyerangan virus COVID-19 yang tidak hanya menyerang di waktu itu menyerang di paru-paru ya, tapi sudah menyerang ke komorbid, ke jantung, ke anggota tubuh lain. Akhirnya kita 2020 atas inisiasi Pak Firman kita adakan pemeriksaan komprehensif terhadap kesehatan pegawai. Jadi ada pemeriksaan intensif, kita sewa Parahita saat itu. Jadi di situ kita diperiksa paru-paru, difoto ronsen, jantung, treadmill jantung, irama jantung, dan periksa darah, urin dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada saat November 2020 kita sudah bisa punya database masing-masing pegawai. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa beberapa pegawai itu punya high risk untuk COVID. Dan kok ya artinya kita nggak meminta, kok ternyata pada saat 2021 ini kok virusnya semakin bermutasi dengan sampai Zata, Lambda, Theta dan seterusnya, itu luar biasa. Akhirnya di situ menjadi database bagi kantor Bea Cukai Jember untuk memitigasi jangan sampai teman-teman yang kita sudah punya database pegawai itu bersinggungan atau mungkin terkena lagi dengan COVID-19. Kita sudah lakukan langkah-langkah Pak. Jadi di Bea Cukai Jember ini alhamdulillah tadi pagi sudah kita sudah sosialisasikan sebelumnya, kita ada anggaran alokasi khusus untuk antigen. Jadi kita tadi pagi itu sudah melakukan rapid test antigen, dan di situ ya saya izin melaporkan Pak Firman bahwa di situ ternyata ada 3 pegawai Pak yang positif antigen, rapid antigen. Dan langkah selanjutnya adalah kita langsung lakukan PCR. Jadi PCR kita lakukan ke 3 pegawai yang terindikasi positif antigen. Dan hasilnya dari kita kerjasama dengan Parahita, hasilnya 3 hari maksimal. Dan seperti disampaikan oleh Pak Firman, kita juga punya tempat untuk isolasi, di mana lokasinya kebetulan karena di Jember nggak punya rumah Pak, jadi kita memindahkan atau membuat rumah di Panarukan sebagai tempat isolasi pegawai-pegawai. Jadi di situ kita nanti siapkan untuk vitamin dan seterusnya di rumah Panarukan yang kebetulan sangat representatif. Lokasinya luas dan di situ bisa buat mungkin lari juga bisa ya untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan dan imun pegawai yang terkena COVID-19. Jadi itu Pak sedikit pengalaman sharing. Jadi saya harapkan juga teman-teman yang sampaikan bahwa semangat itu emang nomor 1, jangan sampai kalah mental, juga informasi ilmu juga pimpinan itu juga sangat Pak Firman luar biasa memberi support saya 8 minggu. Saya udah SOS Pak Firman, tolong pindah. Saya alhamdulillah sekarang udah ada mekanisme isoman, itu luar biasa. Karena tentunya isolasi mandiri ini bisa membuat penyemangat ya. Kalau dulu di rumah sakit, jadi semua yang tanda kutip kontak itu harus masuk rumah sakit. Dulu Jember masih, artinya rumah sakit nggak sampai sekarang yang sampai menolak pasien. Tapi sekarang pasien dipersilakan untuk berisoman ya, untuk isolasi mandiri. Dan itu saya yakin bisa menjadi penambah imun, bisa menjadi penyemangat, bisa menambah teman-teman membuat solidaritas untuk mensupport pegawai-pegawai yang terindikasi virus COVID-19. Mungkin itu aja Pak Kuntarto, izin Pak yang bisa saya sedikit sharing terkait dengan pengalaman di Bea Cukai Jember. Atur suwun, saya kembalikan ke Fuad. Terima kasih Fuad. Ya, terima kasih dari KPPBJ Jember, Bapak Firman dan Bapak Maksi. Selanjutnya langsung ke Probolinggo, monggo dipersilakan.
Karena keterbatasan waktu mungkin setiap KPBBC menyampaikan maksimal 3 sampai 5 menit. Persilakan dari Terima Probolinggo. kasih. Terima kasih. Ini Probolinggo. Terima kasih. Bisa didengar? Siap bisa Pak, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kakanwil. Kebetulan Probolinggo hingga pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat semua, tidak ada yang terpapar COVID-19. Dan penerapan selama ini memang kita selalu mengikuti prokes kesehatan ya. Dan langkah yang kita ambil memang hampir setiap hari kita share langkah-langkah apa yang harus kita lakukan menghadapi pandemi ini. Mulai penyemprotan ruangan, pembagian vitamin, bahkan senantiasa mengetatkan prokes ke masing-masing unit. Jadi yang langkah yang kita lakukan itu setiap seksi mesti kita himbau dan selalu kita ingatkan untuk senantiasa menerapkan prokes kesehatan. Alhamdulillah hasilnya hingga pada saat ini keluarga besar KPBC Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat dan semua sudah dilakukan vaksin, cuma tinggal 2 karena 1 kena asam lambung dan 1 baru melahirkan. Cuma itu yang bisa kita laporkan dan kita juga memohon doanya semoga keluarga besar KPBC Probolinggo selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Kanwil. Amin. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya mungkin langsung ke KPPBC Malang, dipersilahkan. Monggo Pak Dar. Pak Darmansyah mungkin. Pak Dar. Pak Dar wis nyetater motor itu. Mungkin dari yang penyintas, monggo yang dari penyintas. Penyintas dari KPPBC Malang mungkin mau sharing. Pak Chan sudah 1 paket tadi dengan Bu Leli, Pak. Ini saya kebetulan bukan penyintas, jadi nggak bisa cerita. Mungkin dari Pak Latif ada pesan-pesan buat teman-teman Malang. Baik, karena kebetulan Pak nyetater mobil mungkin motor. Jadi untuk Malang ini kita mengalami satu pengalaman yang luar biasa juga. Sampai Pak Kanwil pun akhirnya ikut turun tangan waktu itu. Jadi akhir tahun 2020 ada 43 orang yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Memang pada saat itu kita agak panik Pak, karena memang awal-awal kan sebenarnya cuma 3. Begitu 3, kita tracing lagi jadi 8. Wah, begitu kita lihat, kok 8 ini. Akhirnya kita inisiatif untuk PCR semuanya. Nah, ternyata ada 43. Pada waktu itu kita yang terpikir waktu itu adalah, yang pertama adalah masalah pembiayaan, Pak. Jadi untuk PCR kan butuh biaya. Akhirnya kita berupaya untuk pertama menggunakan dana talangan dari koperasi. Kemudian kita juga meminta ke kantor pusat, bahkan kayak kita sampai FGD segala, dan kita mendapatkan kucuran dana dari Bea Cukai Peduli. Nah, kemudian dari hal itulah kemudian saat sekarang pun karena ada pengalaman masa lalu,
sekarang ini ada 16 orang pegawai yang terpapar, yang 5 sudah sembuh. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Yang pertama tentu dengan pengalaman masa lalu, dulu kita meminjam BDK untuk isoman. Nah, untuk saat sekarang kita masih sebagian menggunakan Jakarta 70 yang memang kita sediakan untuk safe house. Dan ini sebenarnya yang menggunakan juga bukan hanya kantor Bea Cukai Malang saja, dulu pernah yang di Jakarta juga pernah pakai, kemudian kemarin terakhir juga dari Gresik. Nah, pada saat sekarang yang menggunakan safe house ada 5 orang. Nah, untuk penanganan ini tentu kita memiliki beberapa langkah. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bekerjasama dengan Bu Dokter, ya dokter kantor untuk yang pertama melakukan pemantauan terhadap kesehatan dari para terpapar ini. Kita buat grup WA, kemudian kita lakukan visiting Bu Dokter ini karena sebagian ada yang di safe house, sebagian ada yang di rumah. Sehingga Bu Dokter ini menggunakan APD lengkap ketika melakukan visiting, melakukan asesmen ke teman-teman di rumah maupun di safe house. Kita juga menyediakan multivitamin dan peralatan-peralatan seperti oximeter dan sebagainya yang kita sediakan untuk para yang terpapar ini. Kemudian kita juga jadi teman-teman kita beli kelonggaran karena memang kita sudah menganggarkan pada awal tahun, Pak, karena memang kita pengalaman akhir tahun seperti itu kita anggarkan. Dan ini pun misalnya untuk biaya makan pun kita bisa reimburse, Pak. Jadi ini untuk supaya nih teman-teman yang mengalami ini biar nggak mikir macam-macam. Pokoknya yang penting bagaimana menjalani isoman dengan baik, menjaga kesehatan. Wis sing liyane rasa dipikir. Pokoknya kita upayakan Pak Dar dan teman-teman ini memang luar biasa. Jadi apapun kita akomodir, kita dorong yang penting sembuh. Wis pokoknya biaya apa wis nggak usah dipikir. Kami yang akan memikirkan. Alhamdulillah ini tetap dapat berjalan, Pak, sampai sekarang. Dan memang ini, Pak, mungkin yang perlu diperhatikan untuk kita semua, ini memang masalah prokes, Pak. Masalah prokes itu memang menjadi hal yang penting sekali. Mungkin juga kemarin karena kita udah sebagian besar melaksanakan vaksin, jadi mungkin awareness kita terhadap ini jadi kurang. Nah, ini perlu kepada teman-teman semua, mungkin yang kita berharap tidak ada lagi yang terpapar untuk terus disiplin menjaga prokes dimanapun dengan siapapun. Jadi itu hal yang mungkin perlu, dan ini sebenarnya pengalaman pahit kedua juga, Pak, sebetulnya. Dengan jumlah 16 ini juga bagi saya itu sebagai kepala satker itu merasa kok berdosa banget saya ini kok nggak bisa menjaga anak-anak ini, teman-teman ini. Tapi harapan kita semoga dengan kejadian ini bisa terus mendorong kami semua maupun teman-teman yang lain untuk tetap menjaga prokes, kita patuh kepada pemerintah dan sebagainya. Dan saat sekarang juga kemarin ketika Bapak datang juga kita hanya 13 orang yang WFO, Pak, kemarin. Nah, ini mungkin dengan kejadian bertambah lagi ini akan kita efektifkan lagi. Kalau perlu ya 1 atau 2 adalah kepala kantor sama sekretaris atau siapa yang di kantor. Yang lain nanti bisa melaksanakan pekerjaan di rumah. Mungkin itu, Pak, sekedar pengalaman dari Malang. Sebenarnya ini kalau yang bagus sebenarnya ada penyintasnya. Ya, itu lewat YouTube, Pak, mereka ininya ikut acara ini. Ya, Pak Tribun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Latif atas sharingnya. Mungkin langsung lanjut saja ke KPPBC Blitar. Monggo dipersilakan mungkin
tim Satgas atau penyintas di KPBJ Blitar untuk sharing bersama kami. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Satgas penyintas. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa setelah dari bulan Januari awal itu kita 10 orang yang terkena, itu kemudian ada beberapa hal yang salah satunya adalah yang perlu kami sikapi mengenai kembali kita melakukan relokasi anggaran. Dan dari situ kemudian dari beberapa relokasi anggaran itu kita dasarkan dari hal-hal yang sangat penting gitu, yang sangat penting ketika kami mengalami positif COVID. Yang penting itu antara lain misalkan harus penyediaan, terutama penyediaan oksigen, kemudian alat-alat ukur lainnya, baik oximeter, kemudian tensi, kemudian juga nebulizer. Ini yang kami lakukan ini karena ini Mbak, ada beberapa kejadian, terutama terakhir-terakhir ini lebih kondisinya itu ketika dinyatakan positif itu kesulitan mendapatkan alat-alat ataupun obat-obatan ataupun hal yang menyangkut tentang penyakit ini, Pak. Tidak bisa diakses melalui apotek-apotek biasa juga nggak bisa, gitu. Sehingga bahkan ada beberapa produk yang harus memang susah mencarinya. Contoh oksigen itu sekarang sangat sekali. Makanya kami dari awal kami tekankan bahwa kita perlu oksigen. Untuk apa? Siapa tahu nanti ada yang terjadi lagi kejadian seperti bulan Januari. Kemudian juga kami memerintahkan untuk tim Satgas, terutama yang tim yang penyedia untuk alat obat-obatan dan juga suplemen. Suplemen sudah rutin. Kita dari tahun lalu sudah suplemen sudah rutin, Pak. Untuk obat-obatan ini yang penting bagi kami bahwa ini sedang dalam sekarang itu nyari aja obat-obatan, terutama yang itu, Pak, yang untuk antivirus, kemudian yang kemarin di share di grup itu memang kesulitan, Pak. Di setiap apotek tidak menyediakan itu, sehingga kami berinisiatif agar untuk minta bantuan dari tim dokter klinik kami agar itu bisa disediakan. Untuk apa? Karena itu tadi apabila kita isoman itu kadang-kadang tidak ada kontrol dokter, gitu. Kontrol dokternya nggak ada, sehingga ini penting sekali ketika kemudian pasien ini mengalami kejadian atau penyakitnya itu parah. Ini kebetulan ya 2 minggu lalu itu keluarga saya, Pak, istri kemudian 2 anak saya juga menyiapkan itu di rumah, semuanya penuh dan tidak ada tempat. Udah nggak ada tempat, akhirnya isoman pun akhirnya saya kan termasuk di situ. Saya siapkan alat-alat untuk infus di rumah, oksigen, infus, kemudian obat-obatan semuanya. Kebetulan dokter ada teman dokter yang mau mensuplai itu, Pak. Dan alhamdulillah itu bisa dikerjakan di rumah, dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 14 hari. Ini kejadian ini sebetulnya hal seperti yang kemudian saya berpikir, kenapa kita kok nggak nyiapin saja obat-obatan itu di klinik kita, ya. Obat-obatan yang khusus untuk COVID, karena kejadian yang di sebagian besar baik rekan saya atau teman saya atau mungkin orang tuanya teman saya
itu yang meninggal itu karena terlambat penanganan. Artinya ketika dia sudah terkonfirmasi bahwa dia positif, kemudian tidak diobatin, dia hanya diobatin dengan obat-obatan vitamin-vitamin biasa gitu. Sedangkan pada saat sudah terkonfirmasi positif itu mereka harus mengkonsumsi obat-obatan yang semacam antivirus, kemudian obat-obatan yang lain Pak, yang hubungan dengan COVID ini. Itu mereka harus konsumsi. Sehingga ketika itu sudah dikonsumsi paling tidak menekan pertumbuhan atau perkembangan virusnya tadi. Ini menurut saya setiap kantor harusnya memiliki cadangan, paling tidak ya 5 paket itu untuk kegiatan ini, untuk siapa tahu nanti ada anggota kita yang kemudian terkonfirmasi dan susah mendapatkan akses obat-obatan. Karena saat ini terus terang yang paling susah adalah mendapatkan akses obat-obatan dan oksigen dan juga hal-hal yang barang-barang yang saat ini sangat dicari, termasuk di situ nebulizer dan obat-obatan yang berhubungan dengan itu. Mungkin dari Blitar itu yang kami sudah kami siapkan dan sebagian sedang dalam proses Pak. Dan saya berharap tidak terjadi lagi di Blitar case-case seperti itu. Namun ya tadi dengan relokasi anggaran tadi saya berharap itu bisa tertangani dengan baik. Mungkin itu, terima kasih Pak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahyan Mujain atas sharingnya. Selanjutnya dari Kediri, monggo dipersilakan. Mungkin perwakilan dari KPPBJ Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Kakanwil, Bapak Kepala Bagian, Kepala Bidang, para pejabat eselon 3 ya, para pejabat pengawas dan pejabat fungsional ya, dan pegawai bea cukai kantor wilayah Jatim 2 yang saya cintai, saya banggakan. Perlu kami laporkan Pak Kakanwil, sebenarnya perjalanan panjang ya, cuman mungkin langsung aja kita cut dari terakhir kita tanggal 2 Juli kemarin. Kita memang setelah lama tidak ada kasus, tidak ada penambahan, kita terpapar 2 orang pegawai. Kebetulan waktu itu hari Jumat, Jumat malam sudah ada beritanya, kemudian Jumat pagi kita trace, kita lakukan tes, kemudian kontaknya sama saja, terus bertambah, Rabu tambah lagi, sampai Rabu itu 5 orang, kemudian sampai Jumat kemarin 8 orang, sampai kemarin malam Senin, tadi malam ya, kemarin siang itu tambah lagi 1 orang, jadi total menjadi 10 orang pegawai. Ini tentunya walaupun yang pada tahap awal itu juga mestinya juga sudah mulai hari ke-7 setelah bergejala juga mestinya juga sudah mulai menunjukkan gejala kesehatan. Jadi sudah mulai bisa mencium, kemudian mulai sehat. Mungkin untuk trace yang kita laksanakan memang sebenarnya ingin mengetahui secara pasti apakah betul ini terjadi klaster kantor. Jadi sampai saat ini kita juga belum bisa mengambil kesimpulan ini klaster kantor, walaupun memang ada yang 2 suspek, dua terkonfirmasi ini komposisinya 1 rumah dinas. Jadi ini kebetulan memang 1 rumah dinas, kemudian yang lain hampir semuanya tinggal bersama keluarga dan anggota keluarganya sudah positif lebih dahulu. Jadi sepertinya mereka bukan dari klaster kantor. Jadi hasil tracing kami. Kemudian kebetulan juga untuk treatmentnya kita sudah siapkan rumah isolasi di Jalan Penanggungan, itu sudah digunakan 1 rumah full ya, 1 rumah dinas full untuk isolasi. Kita siapkan akomodasinya. Namun sekarang kebetulan karena memang yang
10 orang yang positif ini kondisinya terakhir yang 4 sudah sehat dalam artian sudah lebih dari 10 hari sejak terpapar. Ini juga mereka sudah bisa mencium, juga sudah tidak ada keluhan apa-apa. Namun kita menunggu 14 hari untuk bisa bergabung dengan kantor. Kemudian untuk rumah isolasi ini kita siapkan 1 tabung oksigen, termometer, dan oximeter. Ini oksigen, bukan oksigen tabung besar, tapi yang tabung can, kayak tabung gas untuk masak yang kecil, kayak kompor meja. Jadi oksigen hanya untuk kondisi darurat. Untuk persediaan obat dan multivitamin, kita untuk antibiotik dan multivitamin kita sudah sediakan 5 resep. Jadi satu set itu multivitamin dan antibiotik itu untuk 1 penderita bila nanti membutuhkan. Kita siapkan 5 set atau 5 resep. Kebetulan dokter kantor ini kebetulan juga kondisinya saat ini isolasi mandiri karena memang ada anggota keluarganya juga yang terpapar. Jadi kesimpulan kami memang dari klaster keluarga masing-masing. Jadi dokter kantor walaupun dokternya tidak negatif, kemarin hasil swab-nya negatif, namun ada anggota keluarganya yang terpapar, beliau terpaksa juga harus isolasi mandiri. Jadi selama ini untuk dokter kita laksanakan konsultasi dengan telepon. Kemudian terkait dengan kegiatan kantor, sampai saat ini kita karena kondisi Kediri, kabupaten dan kota ini merah, jadi kota Kediri merah yang semula kemarin itu ada 20 kasus, kemudian sekarang hari sebelumnya 20 kasus menjadi 7 kasus, kemudian kabupaten dari 17 kasus menjadi 40 kasus, ada penurunan. Namun masih merah untuk kota. Saat ini pegawai yang WFO kita tegaskan WFO 25% dan yang ke kantor hanya yang WFO. Kemudian demikian juga dengan kegiatan dinas luar yang tidak esensi itu juga kita batasi. Jadi teman-teman sekalian yang di rumah WFH kita tegaskan di rumah, tidak keluar bila tidak perlu, ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bukan kegiatan kantor yang mengharuskan mereka untuk keluar rumah. Jadi kita tegaskan sekali lagi seperti itu kepada teman-teman pegawai. Kalau diusulkan Pak yang wajib itu diusulkan untuk ditunda dulu gitu ya. Kemudian satu lagi sebelum yang terakhir, untuk pegawai yang dinas luar ini memang setelah kita kurangi juga kita harapkan nanti kita juga memang mengurangi saat ini untuk konsultasi yang sifatnya asistensi. Jadi konsultasi yang asistensi ke kawasan berikat untuk fasilitas KB baru maupun KIT dan IKM. Jadi ini juga kita kurangi untuk kegiatan kantor. Mudah-mudahan nanti setelah PPKM darurat ini, mudah-mudahan ada kegiatan atau ada kelonggaran, tidak mungkin ada perbaikan kondisi di masyarakat Kediri khususnya. Dan yang terakhir kami sampaikan untuk kondisi teman-teman yang WFH, kita melalui DPC Kediri Siap, kita cek kondisinya, baik kondisi kesehatan yang bersangkutan dan keluarganya. Jadi kita tiap Senin pagi, Rabu pagi itu kita cek kondisi kesehatan masing-masing teman-teman yang WFH,
terutama untuk yang sakit kita cek satu-satu. Jadi kita minta teman-teman yang terpapar ini juga bisa memberikan testimoni. Mungkin sebenarnya gejalanya apa sih yang spesifik yang memang benar-benar mengarah kepada COVID, untuk kita laksanakan tes di teman-teman yang ada di kantor. Jadi demikian dapat kami laporkan. Teman-teman yang ada di rumah tetap kita kontrol kondisi kesehatannya masing-masing untuk saling berbagi, dan kita trace untuk teman-teman yang mungkin di kantor yang perlu untuk dilakukan tes antigen berikutnya. Demikian kami laporkan. Ada tambahan dari Pak Suri, monggo. Izin Pak Un, rekan-rekan semuanya, sahabat dari Kanwil Jatim 2. Pak, saya menyampaikan satu hal aja Pak, untuk diusulkan. Ada beberapa yang dari secara regulasi Pak ya, dari fasilitas direktorat fasilitas itu yang mesti ada monsus, monef apa seperti itu. Mungkin yang sudah jatuh tempo kayak gitu harus ke lapangan kan, harus itu menjadi ikunya anggota Pak. Mohon untuk disampaikan di kantor pusat untuk dilakukan evaluasi kembali Pak. Supaya kita juga menghindari, menjaga supaya anggota kita jangan ada yang nambah terpapar, karena dari analisis kemarin itu rata-rata itu dapatnya setelah DL Pak, setelah DL itu. Jadi banyak anggota yang kenanya setelah DL, ada dari 7 itu 1 itu karena keluarganya orang tuanya jualan di pasar, nah pulang ada yang terpapar, kayaknya dari situ. Yang lainnya itu dari setelah rata-rata setelah DL Pak. Makanya DL ya karena satu memang itu tugas Pak, tugas yang yang dari regulasi memang diwajibkan karena monsus, monef, KB seperti itu. Tapi yang memang tidak bisa dihindari Pak, kadang-kadang kayak pemeriksaan kita. Tapi untuk pemeriksaan kita itu saya ambil kebijakan, sudahlah dilaksanakan aja sama yang KB, yang anggota yang ada di KB terdekat itu, seperti itu. Jadi yang sudah ada di kantornya biar dikit di kantor aja, yang di rumah biar isolasi WFH sudahlah di WFH. Dan itu yang kami lakukan, yang kami tegaskan, yang mohon ada tugas-tugas yang memang diwajibkan oleh kantor pusat. Monef tadi satu, yang kedua operasi pasar Pak, operasi pasar semacam itu. Apakah itu memang harus tetap dilakukan dalam kondisi seperti ini? Kalau memang bisa dipertimbangkan untuk ditunda dulu, alangkah lebih baiknya. Itu aja Pak, rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari KPBJ Kediri. Selanjutnya dari Madiun, Pak Iwan sudah menunggu, dipersilahkan Pak Iwan. Atau mungkin Pak Zuri. Izin dari Madiun. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kawal Kanwil, Bapak para pejabat eselon 3 dan eselon 4 menunggu ini. Pak Iwan mungkin sedang persiapan atau kondisi toolnya yang kurang siap. Menyampaikan tadi dipesankan oleh beliau, saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan antisipasi yang kami lakukan selama kemarin untuk mencegah terjadinya pemaparan di pegawai ya. Mungkin nanti terkait dengan yang terpapar disampaikan oleh beliau. Terkait dengan antisipasi dari awal ada COVID ini, kemudian kita akan mempersiapkan beberapa hal, diantaranya adalah selain WFO yang sudah digariskan seperti yang diatur, kemudian penanganan internal kita adalah membuat atau memasang exhaust fan di setiap ruangan, sehingga kita AC nyala, exhaust fan juga nyala. Jadi tidak terlalu panas, tetapi aman gitu. Kadang juga tidak pakai AC kondisional. Kemudian juga kita antisipasi dengan
PDTT, peningkatan daya tahan tubuh, dengan anggaran yang ada kita kelola untuk kita sajikan dalam bentuk makanan bervitamin C tinggi, buah-buahan, dan juga menyiapkan atau membagikan vitamin yang dari anggaran obat-obatan itu. Setiap pekan untuk vitamin dengan satu kaplet yang 10 biji itu, kemudian dengan dosis yang cukup tinggi, kemudian PDTT, makanan bervitamin ataupun yang berkualitas baik seperti susu beruang, itu diberikan susu beruang, kemudian sudah lama sebetulnya kami melakukan itu. Nah sekarang agak repot kita untuk memenuhinya karena di pasar sudah mulai susah. Itu kita berikan sepekan 3 kali, Pak Kanwil. Jadi Senin, Rabu, Jumat kita suplai untuk pegawai yang masuk di kantor saja. Ya, jadi kita stok di lemari stokis untuk pegawai, dan untuk obat-obatan kita bagi langsung. Itu kemudian juga kita mengoptimalkan dokter kantor untuk mengantisipasi dan sebagai sebagai konsultasi, baik mulai dari pemberian materi PPK P2KB, kemudian juga konsultasi setiap pekan. Kemudian juga kita melengkapi dengan medicine kit. Kita bagikan satu tas kecil yang isinya perlengkapan terkait dengan antisipasi pemaparan COVID, mulai dari hand sanitizer, kemudian desinfektan dalam kemasan kecil, kemudian juga masker yang itu siap dibawa di kendaraannya masing-masing setiap hari. Kemudian juga disiapkan perlengkapan seperti APD. Dan juga dulu ketika masih memungkinkan untuk senam, setiap Jumat kita lakukan senam dengan agak siang, jadi berjemur dengan olahraganya dalam bentuk yoga ringan di halaman kantor dengan distancing yang cukup. Itu terkait dengan antisipasi yang dari awal COVID sampai dengan hari ini masih kita jalankan. Mohon izin barangkali Pak Iwan sudah aktif? Nggak apa-apa Pak Juri, monggo dilanjut. Nanti mungkin untuk yang di lapangan bisa sharing juga. Silakan. Ya, monggo Pak Andi untuk menyampaikan pengalaman di lapangan terkait dengan operasi pasar dan sebagainya. Saya persilakan. Izin Pak Zuhri, Pak Iwan. Azam Pak, saya Azam dari BC Madiun. Mohon izin Bapak Kanwil, mohon izin Bapak Ibu pejabat di lingkungan kantor Jatim 2, mohon izin rekan-rekan sekalian. Sejak Januari kemarin, saya bertugas di hanggar kawasan Berikat, yang pertemuan dengan pihak-pihak perusahaan itu tidak bisa dihindarkan, baik itu dengan staf departemen eksim, karyawan bagian gudang, bahkan terkadang bertemu juga dengan driver. Upaya preventif yang bisa kami lakukan itu apabila ada dokumen yang bisa dikirim soft copy, kami minta eksim untuk kirim soft copy-nya aja, untuk PDF-nya aja. Kemudian meminta orang-orang yang masuk ke ruangan hanggar untuk memakai masker dengan baik. Dan bahkan kita juga pasang tulisan di depan pintu untuk siapapun yang masuk hanggar, mohon memakai masker. Kemudian selalu memakai masker dan menjaga jarak ketika bertugas di lapangan. Dan alhamdulillah untuk masker dan peralatan lainnya, hand sanitizer juga disediakan oleh kantor. Alhamdulillah lagi sampai sekarang di antara kami bertiga, tim hanggar yang bertugas, belum ada yang terpapar COVID-19. Mohon doanya saya mewakili teman-teman hanggar yang bertugas ini, mohon doanya agar bisa terus istiqomah menerapkan protokol kesehatan dan bisa sehat selalu. Terima kasih. Amin, amin. Mohon izin Pak, saya Andi dari Bea Cukai Madiun. Kebetulan saya bertugas di unit pengawasan. Sedikit sharing aja Pak, sebelum diberlakukannya kemarin PPKM darurat pada tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli, pada tanggal 2 Juli kemarin kami sempat melakukan spot check pemeriksaan sarana pengangkut, yaitu bus di
2 rumah makan di Ngawi, Pak. Kebetulan pada saat itu kedapatan para penumpang bus tersebut banyak sekali yang tidak menggunakan masker. Mereka seperti halnya bebas ke sana ke sini tanpa menggunakan masker. Begitu juga dengan para pegawai rumah makan yang kami periksa tadi, Pak. Nah, oleh karena itulah kami berusaha untuk melakukan upaya pencegahan dengan selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan kemudian kami juga benar-benar menjaga diri sekali atas keadaan-keadaan di lapangan yang demikian tadi. Oleh karena itulah sedikit sharing aja bahwasanya menjaga protokol kesehatan benar-benar perlu di saat-saat seperti sekarang ini, apalagi di masa PPKM seperti ini. Kami yang di lapangan pun juga kadang tidak bisa menghindari bahwa pemberi informasi atau masyarakat umum yang kadang ingin memberikan informasi secara langsung, juga kami harus melaksanakan tugas itu, perlu bertemu dengan mereka. Namun kami juga sadar bahwasanya menjaga diri kami sendiri itu sangatlah penting. Apabila kami sampai terpapar, kemudian kami sakit, menularkan ke keluarga ataupun ke teman-teman kantor, itu sangat tidak bijak sekali lah, itu sangat merugikan sekali lah. Ya, oleh karena itulah mohon doanya apabila memang kami harus tetap melaksanakan tugas di lapangan, kami senantiasa diberikan kesehatan, kami selalu bisa menjaga protokol kesehatan tersebut. Dan terima kasih kepada Pak Iwan yang senantiasa setiap hari mengingatkan kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan Cak Fu, saya kembalikan lagi ke Cak Fu di Malang, sharing dari kantor Madiun, khususnya dari teman-teman yang di frontliner yang posisinya di luar kantor. Selain yang tadi disampaikan Pak Juri, antisipasi yang sudah dilaksanakan di kantor. Jadi di awal pandemi sampai saat ini, kami masing-masing pegawai Bea Cukai Madiun punya satu tas kecil dari Pak Juri, isinya obat-obatan yang siap dipasok lagi isinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari KPPBC Madiun. Ada 4 tadi. Terima kasih. Kami sampaikan semua Satgas di KPPBC sudah menyampaikan bagaimana proses penanganan COVID-19 di Satker masing-masing. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum acara diakhiri, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan atau arahan dari Bapak Kakanwil. Sekaligus menutup acara pada sore hari ini. Pada Bapak Untarto kami persilakan. Terima kasih Cak Fu, Bapak-Bapak Kasatker, para kepala bidang KBU yang masih hadir di dalam kesempatan ini. Bapak Ibu semua, teman-teman, saudara-saudara semua, alhamdulillah saya sangat bersyukur bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk saling mendukung, dan tadi dari beberapa chat memang banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti, seperti antara lain tadi saya lihat seperti misalkan pengadaan tabung oksigen, kemudian obat-obatan gitu. Nanti kita tidak bergerak orang per orang, tidak masing-masing orang per orang itu mengumpulkan, tetapi Satgas atau kantor yang mengumpulkan, meskipun mungkin orang per orang memiliki channel dan dia bisa mengusahakan terlebih dahulu, kemudian nanti dilaporkan ke Satgas untuk bisa di reimburse gitu. Jadi supaya bisa dikomunikasikan dari awal apabila ada pegawai secara pribadi yang dia memiliki saluran, memiliki jalur untuk pengadaan perlengkapan atau perbekalan kita di dalam rangka kita menghadapi pandemi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap dimaksimalkan upaya-upaya kita secara kedinasan kantor. Kita punya anggaran yang bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan, bisa kita refocusing untuk keperluan kita bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Dan kemudian juga para pimpinan, para Satgas itu untuk tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman yang lain
di lingkarannya, di lingkungannya, dan mohon kiranya teman-teman yang ada di dalam lingkaran, di dalam lingkungan, apabila diingatkan ya yang sabar. Itu jadi jangan nyolot gitu kan kalau diingatkan untuk disiplin prokes itu mohon kiranya semuanya memiliki semangat yang sama untuk melindungi diri dalam rangka melindungi keluarga, baik keluarga yang di rumah maupun keluarga yang di kantor. Kemudian kegiatan-kegiatan kedinasan yang seperti tadi antara lain disampaikan oleh Pak Suryana, sepanjang itu memang merupakan kewenangan dari masing-masing Kasatker, silakan saja diambil kewenangannya itu. Kemudian apabila ragu-ragu supaya bisa dikonsultasikan dengan kami di kantor wilayah, termasuk atau terutama yang ada kaitannya dengan IKU, baik itu IKU-nya kantor maupun IKU pribadi masing-masing, supaya dikomunikasikan dengan kami dan lebih di-list nanti lebih detail supaya nanti bisa kami konsultasikan ke kantor pusat si pemilik TUSI itu, pemilik SOP itu, maupun ke kepatuhan internal sebagai pembina kita dalam hal per-IKUan ini. Nah, saya kira kita semua bisa bergerak di dalam irama yang sama, saling mendukung, saling support. Saya kira itu sekali lagi terima kasih organizer dan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua yang masih sabar hadir sampai dengan acara ini selesai. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita tetap produktif, tetap happy. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kakanwil. Semoga mitigasi atau penanganan COVID di lingkungan Jatim 2 bisa optimal dan efektif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Saya selaku MC atau moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Jatim 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Izin live, semangat yang masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.